Hujan sore itu turun deras, membasahi jalanan kecil menuju rumah megah bercat krem di pinggiran kota. Di depan pagar, seorang wanita tua berdiri dengan koper lusuh. Bajunya basah, tubuhnya gemetar. Ia menatap rumah itu lama, lalu tersenyum getir. Rumah ini dulu kau bangun dari mimpi. Nah, sekarang ibu bahkan tak punya tempat di dalamnya. Namanya Sarni, 68 tahun. Ia baru saja dipulangkan oleh anak kandungnya sendiri Rian. Lelaki yang dulu ia perjuangkan dengan darah dan air mata. Dulu, Sarni hidup di kampung kecil, berjualan sayur dari subuh hingga malam. Suaminya meninggal muda, meninggalkan anak berumur 6 tahun. Ia tidak pernah menikah lagi. Semua cinta dan harapannya ia tumpahkan pada Rian. Nah, kalau kamu besar nanti, jangan sampai kamu susah kayak ibu. Sekolah yang tinggi ya. Ibu jualin apa aja buat biaya kamu. Tangan Sarni yang kasar dari kerja keras tak pernah berhenti mengelus rambut anaknya yang tidur di lantai tanah. Rian tumbuh cerdas, sopan, dan penuh semangat. Ia berjanji suatu hari nanti akan membahagiakan ibunya. Waktu berlalu. Rian diterima kuliah di kota, jurusan ekonomi. Sarni menjual sebidang tanah terakhirnya untuk biaya kuliah anaknya. Ia berkata sambil tersenyum, tanah bisa dicari lagi. Nah, tapi cita-cita kamu itu harta ibu yang paling berharga. Beberapa tahun kemudian, Rian sukses bekerja di ban. Ia menikah dengan Anita, perempuan modern, cantik, dan berpendidikan tinggi. Mereka membeli rumah besar di kota, dan Rian mengajak ibunya tinggal bersama. Awalnya, semuanya tampak indah. Namun, Anita tak pernah terbiasa dengan kehadiran mertua yang kampungan. Ia merasa risih dengan cara bicara Sarni yang lembut, tapi logat Jawanya kental. Dengan kebiasaannya mencuci piring terlalu lama, atau menata bumbu dapur senaknya, suatu malam, saat Rian baru pulang kerja, Anita mengeluh, "Mas, aku nggak tahan. Ibumu baik sih, tapi rumah ini jadi kayak pasar. Tiap pagi dia nanya aku udah makan atau belum. Aku kan bukan anak kecil." Rian menarik napas panjang. Dia cuma perhatian, "Nita, perhatian, aku kerja dari pagi sampai sore. Pulang mau istirahat. Dapur udah diacak-acak. Aku nggak nyaman." Rian diam. Dalam diamnya, Anita menang sedikit demi sedikit. Hari demi hari, Sarni mulai merasa tak diinginkan. Ia mencoba menyesuaikan diri. Tidak lagi banyak bicara. Tidak lagi ikut campur urusan dapur. Tapi semakin ia berusaha, semakin ia dianggap salah. Pagi itu, ia hendak menjemur pakaian. Tapi Anita menegur dengan nada dingin. "Bu, tolong jangan jemur di depan rumah ya. Nanti tetangga lihat, gak enak. Bikin jelek pemandangan." "Oh, iya. Nah, ibu kira gak apa-apa. Maaf ya." Ia menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Rian melihat kejadian itu dari tangga atas, tapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya lewat, pura-pura tidak mendengar. Malamnya, Sarni berdoa dalam diam. "Ya Tuhan, jangan salahkan anakku. Mungkin dia hanya lupa. Semua orang bisa lupa." Hari Minggu yang sepi. Rian dan Anita duduk di ruang tamu. "Mas, aku serius. Ibu harus pulang ke kampung. Aku gak sanggup terus begini, tapi dia gak punya siapa-siapa di sana, aku tahu. Tapi kalau begini terus, rumah ini gak tenang. Aku stres. Aku hamil, Mas. Aku butuh ketenangan." Rian tertegun. Kabar kehamilan itu menamparnya dan meluluhkan pertahanannya. Dalam benaknya, ada suara kecil yang berbisik. Mungkin ibu memang sebaiknya di kampung. Untuk sebentar. Sore itu, dengan hati bergetar, ia mendekati ibunya yang sedang menyapu. "Bu." "Iya, Nar. Bu, Anita pengen ibu istirahat di kampung dulu. Biar di sana ibu tenang. Gak capek bantu-bantu terus. Istirahat di kampung?" "Iya, nanti Mas kirim uang tiap bulan. Di sana kan udaranya juga segar." Sarni diam cukup lama. Ia tahu itu bukan ajakan. Itu perintah yang dibungkus ke pura-pura. "Baiklah. Nah, kalau itu yang terbaik, ibu nurut. Ibu gak mau ganggu kalian." Ia tersenyum,
tapi matanya basah. Rian menunduk. Dalam hatinya, ia ingin memeluk ibunya tapi entah kenapa tangannya tak mampu bergerak. Hujan turun saat bus yang ditumpangi Sarno tiba di terminal kota kecil. Ia turun perlahan, koper kecil di tangan, dan berdiri di bawah atap bocor. Tak ada yang menjemput, tak ada rumah yang menunggu. Ia berjalan kaki menuju rumah kosong peninggalan orang tuanya yang sudah reyot. Di sana ia menyalakan lilin kecil, duduk sendiri, dan berdoa. Ya Allah, jangan hukum anakku karena bodohku. Mungkin aku memang sudah terlalu tua untuk berguna. Hari berganti minggu. Sarni mulai bekerja membantu tetangga menyiangi sayur di pasar. Tubuhnya lemam, tapi ia tetap tersenyum setiap kali mengingat Rian. Di kota, Rian kini menjadi ayah. Anak kecilnya tumbuh lucu dan sehat. Namun setiap kali ia menatap wajah bayi itu, ia teringat wajah ibunya. Suatu malam, ia membuka ponsel dan melihat foto lama. Dirinya kecil, digendong oleh ibunya di depan gubuk. Tiba-tiba, ia menangis tanpa suara. Aku sibuk jadi ayah, tapi lupa caranya jadi anak. Rasa bersalah menumpuk, tapi ia terlalu malu untuk menghubungi ibunya. Hingga suatu hari, telepon dari nomor tak dikenal berdering. Halo, ini keluarga Bu Sarni? Iya, saya anaknya. Ada apa? Beliau dibawa ke puskesmas. Pingsan di pasar tadi pagi, dunia Rian runtuh seketika. Ketika Rian tiba di puskesmas, ibunya terbaring lemah. Wajahnya pucat, napasnya berat. Tangannya menggenggam kain lusuh selendang yang dulu ia pakai untuk menggendong Rian kecil. Bu, ini Rian. Bu, Rian datang. Nah, kamu datang juga ya? Maaf Bu. Rian salam. Rian, anak durhaka. SSST. Sarni tersenyum lemah. Kamu gak salam, nah, ibu senang. Bisa lihat kamu lagi. Rian menangis seperti anak kecil. Ia menunduk, mencium tangan ibunya berulang kali. Namun napas Sarni semakin pelan, sampai akhirnya berhenti. Bu, bangun. Bu, aku belum sempat bahagiain ibu. Tapi suara itu hanya menggema di ruangan kecil, menyisakan tangisan seorang anak yang terlambat mengerti arti kasih sejati. Malam setelah pemakaman, Rian duduk di kamar ibunya yang kosong. Di meja, ada buku catatan usang. Halaman terakhir berisi tulisan tangan gemetar. Nak Rian, kalau suatu hari ibu pergi, jangan tangisi ibu. Tangis itu nggak bisa bikin ibu hidup lagi. Tapi tolong, cintai istrimu, cintai anakmu, dan jangan pernah buang siapapun dari rumahmu hanya karena mereka bikin tidak nyaman. Rumah tanpa cinta? Nah, bukan rumah hanya bangunan kosong. Ibu selalu di sini, di doa yang kamu lupa ucapkan. Air mata Rian menetes di atas tulisan itu. Ia menatap foto ibunya di meja. Lalu, ia menyalakan lentera kecil di jendela. Ibu, Rian janji, rumah ini nggak akan kosong lagi. Anak kecil Rian berlari ke arahnya sambil membawa gambar. Ayah, ini gambar nenek. Aku mimpi dia senyum. Katanya jangan sedih terus. Rian menatap gambar itu lama. Di situ tergambar sosok wanita berkerudung sederhana, memegang lentera di tangan berdiri di tengah cahaya senja. Rian tersenyum dengan mata basah. Iya, nah, itu nenekmu. Lentera kita semua. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol suka, bagikan, dan subscribe. Bukan untuk kami, tapi agar pesan ini bisa sampai ke lebih banyak hati sebelum ada lagi ibu yang menunggu di senja tanpa kepulangan anaknya. Terima kasih sudah menonton. Jaga ibumu selagi masih bisa kau peluk.